Nah, ternyata setelah gue terapkan tips ini tuh benar-benar menguntungkan untuk toko kita dan gue mendapatkan omset yang cukup besar. Gue di sini pengen banget sharing lagi tentang bisnis online. Nah, ini tuh berdasarkan pengalaman gue sendiri yang gue rasakan ketika gue berjualan online. Buat kalian mungkin hari ini tuh sedang mencari cara. Gimana caranya supaya jualan kalian tuh bisa laku? Atau mungkin kalian sudah buka toko, tapi tokonya masih sepi sampai sekarang. Nah, di sini gue akan bagikan tipsnya. Gimana caranya supaya jualan kita tuh bisa laku dan toko kita banyak pengunjungnya. Ya minimal dalam 1 bulan kalian bisa mendapatkan hasil 1 juta ataupun 2 juta. Itu tuh udah gede banget. Nah, di sini gue akan bagi menjadi 4 tips yang paling simpel dan paling mudah. Nah, kalian bisa terapkan kalau misalkan tips ini cocok. Nah, tips yang pertama yang perlu kalian lakukan ketika kalian berjualan atau buka toko online supaya toko kalian laris, yaitu kalian harus riset pasar. Nah, kenapa riset pasar ini penting? Supaya kita itu mengetahui persaingannya, supaya kita mengetahui harganya, supaya kita mengetahui juga sebenarnya produk kita tuh mempunyai daya beli atau tidak. Dan kita juga tahu apakah harga yang kita tawarkan ke orang lain sudah masuk akal atau tidak. Apa jangan-jangan ketika kalian berjualan, produk kalian itu tidak dibutuhkan gitu oleh masyarakat? Apa jangan-jangan ketika kalian berjualan, produk kalian itu kemahalan? Itu yang membuat orang lain tidak mau membeli produk kita sendiri. Yang akhirnya orang-orang pergi ke toko lain dan membeli produk orang lain. Nah, gunanya riset pasar kecil-kecilan supaya kita bisa meningkatkan daya beli produk kita. Yang akhirnya nantinya bisa meningkatkan reputasi toko kita. Orang-orang tuh akan percaya, akan beli produk kita lagi. Kalau misalkan ulasannya sudah ada, trafficnya meningkat. Nah, lakukan riset pasar sebelum kalian melakukan berjualan. Kalian juga harus tahu gitu, seberapa banyak orang yang mengunjungi toko kita sendiri. Nah, nanti bisa evaluasi dari sana. Nanti bisa tingkatin lagi penjualannya ataupun dari segi kualitasnya. Kalian juga bisa tingkatkan optimasi judul supaya nanti orang-orang percaya dan juga yakin mau membeli produk kita. Itu adalah tips yang pertama. Sekarang masuk ke dalam tips yang kedua. Tips yang kedua ini gimana, Bang? Tips yang kedua ini kita harus fokus ke dalam satu kategori produk saja. Jangan kalian campur-campur dulu, apalagi kita tuh masih pemula, kita masih awalan. Misalkan, kalau misalkan kita jualan kaos, ya fokus dulu di kaos. Nah, kalau misalkan nanti udah laku banyak, baru kita bisa ngambil celana, jaket, yang masih berhubungan dengan fashion. Jangan sampai kalian campur adukan. Misalkan, baru pertama kali kalian jualan kaos, kalian jualan kuliner, makanan, kalian jualan kosmetik. Orang lain tuh bingung dan gak percaya ke toko kita. Yang paling penting ketika kita berjualan itu, orang tuh harus percaya ke toko kita. Yang membuat orang lain tuh mau beli. Itu yang paling penting ketika kita berjualan. Nah, di sana juga trafficnya nanti akan bagus. Dan toko kita akan mempunyai reputasi. Itu yang paling penting. Itu tips yang kedua. Nah, sekarang kita akan coba nih masuk ke dalam tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini gimana? Tips yang ketiga ini yang perlu kita lakukan, kita harus berani tampil beda. Nah, biasanya yang berbeda ini mudah diingat oleh orang lain. Nah, beda ini gimana, Bang? Tampil beda ini gimana maksudnya? Tampil beda ini mungkin dari segi kemasan, dari segi foto, ataupun dari segi optimasi judul kita. Kita harus memberikan daya tarik kepada orang lain, supaya orang lain tuh mau ngeklik produk kita dan mau beli produk kita. Nah, yang paling penting kemasan kita itu menarik. Jangan yang buram gitu, yang kucel. Orang lain tuh gak bakal beli. Ya minimal kita tuh ada ulasan video ataupun foto yang jelas. Nah, ketika kalian berjualan, kalau misalkan orang lain pakai background yang warna putih, kita coba eksperimen pakai background warna merah ataupun kuning yang mencolok, yang beda dari yang lain. Nah, biasanya yang berbeda ini dicari-cari oleh orang lain. Dan yang menarik itu ya biasanya banyak pengunjungnya gitu.
supaya nantinya toko kita terpercaya dan toko kita banyak pengunjungnya kalau misalkan berbeda dari yang lain. Lagian kita tuh datangnya pemula gitu. Jadi usahakan kualitas produk-produk yang kita upload itu bagus dan juga menarik. Nah, kalian juga bisa lakukan dekorasi toko atau kalian bisa lakukan optimasi judul dengan jelas dan kalian kasih yang namanya pelayanan yang bagus supaya nanti yang beli juga nyaman dan mau beli produk kita. Dan yang paling penting kita harus sopan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bisa toko kalian tuh ada yang beli. Itu adalah tips yang ketiga. Nah, setelah kita mengetahui dari tips yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, sekarang masuk ke dalam tips yang terakhir. Tips yang terakhir ini gimana? Tips yang terakhir ini, kita harus promosi yang masuk akal. Maksud promosi yang masuk akal ini gimana, Bang? Promosi yang masuk akal ini, kalian jangan terlalu mengambil keuntungan terlalu besar untuk para pemula atau di awal-awal. Yang mungkin nanti bisa, kalau misalkan toko kalian sudah mempunyai reputasi, toko kalian sudah laku banyak, toko kalian juga sudah dipercaya, baru kalian bisa naikkan harganya. Nah, kalau misalkan baru awal-awal, ambil untung kecil saja, ya sebanyak 5% saja, supaya orang-orang tuh mau beli produk kita. Apa jangan-jangan sampai sekarang kalian menjual produk harganya terlalu tinggi? Itu yang membuat para pembeli itu kabur dan nggak mau beli produk kita. Jangan sampai itu terjadi. Nah, lakukan yang namanya diskon supaya orang-orang mau datang. Ya minimal 1 bulan sekali lah. Kasih diskon yang dicoret. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa lakukan yang namanya diskon persenan. Atau berikan voucher gratis. Supaya orang-orang tertarik ke toko kita atau mengunjungi toko kita. Nah, promosi juga bisa kalian lakukan semaksimal mungkin. Jangan sampai kalian boncos di awal bulan ataupun di akhir bulan, yang nantinya produk kalian bukannya untung tapi malah buntung. Jadi perhatikan dulu ketika kalian promosi. Promosinya harus yang masuk akal dulu. Ya pelan-pelan aja gitu, supaya nantinya bertahap. Dan kalian juga akan mendapatkan keuntungan. Kalian juga harus tahu berapa orang yang mengunjungi toko kita dalam 1 bulannya supaya kita bisa evaluasi dari sana. Dan kita bisa meningkatkan lagi reputasi toko kita supaya penjualannya meningkat. Itu adalah 4 tips yang bisa gua bagikan, yang mungkin cocok pengalaman gua untuk kalian terapkan. Kalau misalkan kalian punya tambahan, silahkan komen di bawah, atau kalian ingin berdiskusi, komen aja di bawah, atau ada masukan, itu lebih bagus. Selamat berjumpa di video berikutnya. See you.